Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Yulianti dengan nomor NIM 2023011026. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang komponen kurikulum PAI untuk memenuhi tugas ujian mata kuliah pengembangan dan telaah kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan komponen kurikulum PAI? Nah, komponen kurikulum PAI itu dapat diartikan sebagai bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara satu bagian dengan bagian yang lainnya dalam sebuah sistem. Nah, kurikulum pendidikan ini juga mempunyai 4 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu ada tujuan, isi, strategi pembelajaran, dan evaluasi. Nah, dari keempatnya ini tidak bisa dipisahkan karena sama-sama membentuk sistem pembelajaran yang utuh. Nah, langsung saja untuk komponen yang pertama itu ada tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum ini berfungsi sebagai arah dan pedoman dalam setiap kegiatan pembelajaran. Tujuan ini itu dirumuskan berdasarkan kebutuhan masyarakat serta nilai filosofis bangsa, terutama Pancasila. Tujuan pendidikan terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan nasional ini merupakan tujuan yang bersifat paling umum. Misalnya, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, serta bertanggung jawab. Selanjutnya ada tujuan institusional. Kalau tujuan institusional ini merupakan kompetensi lulusan di setiap jenjang pendidikan. Nah, kalau tujuan kurikuler, tujuan ini berkaitan dengan setiap mata pelajaran. Lalu kalau tujuan pembelajaran itu lebih spesifik, yaitu kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah mempelajari suatu materi. Nah, belum juga menambahkan 6 tingkatan tujuan kognitif. Yang pertama ada pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dengan tingkatan ini, siswa diarahkan dari kemampuan dasar hingga kemampuan berpikir kritis. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu ada isi kurikulum. Isi kurikulum ini merupakan materi ajar yang ditawarkan kepada siswa untuk mencapai tujuan. Isi ini mencakup mata pelajaran, silabus, dan materi pokok yang harus dipelajari. Materi juga harus relevan dengan perkembangan siswa sesuai dengan kenyataan sosial serta mengandung pengetahuan ilmiah Hilda Taba juga menekankan bahwa materi harus signifikan, yaitu seimbang antara keluasan dan kedalaman sesuai kemampuan dan minat siswa, serta mencakup berbagai tujuan pendidikan. Dengan isi kurikulum yang tepat, pembelajaran menjadi bermakna dan membantu siswa memahami konsep sekaligus mengaitkannya dengan kehidupan yang nyata. Lalu, komponen selanjutnya itu ada strategi pembelajaran. Nah, dalam strategi pembelajaran ini, rencana kegiatan yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Menurut J.R. David, strategi adalah serangkaian aktivitas yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Strategi bisa dilakukan secara individual, seperti belajar mandiri melalui modul atau media audio, maupun secara kelompok, yaitu seperti diskusi di kelas. Strategi pembelajaran juga harus jelas.
harus jelas, harus terukur, dan harus sesuai dengan kondisi siswa agar kurikulum dapat diimplementasikan dengan baik. Nah, dengan strategi yang tepat juga, pembelajaran tidak hanya satu arah, tetapi juga melibatkan siswa secara aktif. Nah, adapun komponen yang terakhir itu ada evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum berfungsi untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi dilakukan baik terhadap hasil belajar maupun pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi itu ada evaluasi formatif dan ada evaluasi sumatif. Kalau evaluasi formatif itu yang dilakukan dalam jangka pendek untuk menilai proses. Kalaupun evaluasi sumatif itu yang dilakukan dalam jangka panjang untuk menilai hasil akhir. Nah, model evaluasi CIPP menilai 4 aspek. Yang pertama ada aspek konteks, input, proses, dan produk. Untuk evaluasi konteks ini jadi melihat kebutuhan dan tujuan. Lalu evaluasi input menilai sumber daya yang digunakan. Untuk evaluasi proses ini menilai pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi produk menilai hasil akhir. Dengan evaluasi yang komprehensif, guru dan sekolah dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, serta langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Jadi dapat saya simpulkan bahwa komponen kurikulum PAI itu terdiri dari empat komponen. Yang pertama itu ada tujuan. Tujuan itu bisa diibaratkan sebagai arah. Lalu ada isi sebagai materi, strategi sebagai pelaksanaan, dan evaluasi sebagai penilaian. Nah, jadi keempat komponen ini saling melengkapi dan membentuk sistem pembelajaran yang efektif. Dengan memahami komponen ini, guru dan siswa dapat menjalankan pembelajaran PAI secara lebih terarah, bermakna, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.